Matius pertama ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yesus suaminya seorang yang Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, walaupun Natal sudah lewat, tapi saya rindu berkhotbah sesuai dengan tema PGI. Kenapa saudara PGI mengambil tema Yesus datang untuk menyelamatkan keluarga? Itu tema umum, ya, tema umum PGI. PGI itu artinya Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Saudara, kenapa PGI memberikan tema tentang keluarga? Karena di akhir zaman ini setan bekerja keras untuk menghancurkan rumah-rumah tangga orang Kristen. Dengan tipu daya setan, dia akan berusaha menghancurkan hidup keluarga Kristen. Alkitab katakan begini, banyak yang terpanggil, tapi cuma sedikit yang terpilih. Kita harus berdoa supaya kita termasuk orang yang terpilih di sedikit itu. Matius 22 ayat yang ke-14. Banyak yang terpanggil, tapi cuma sedikit aja yang dipilih. Siapakah orang yang dipilih? Orang yang dipilih adalah orang yang sudah teruji seperti emas murni. Iman kita akan diuji oleh Tuhan. Apakah iman kita seperti emas? Ataukah iman kita seperti jerami? Ataukah iman kita seperti kayu? Ataukah iman kita seperti perunggu? Dan lain sebagainya. Ingat baik-baik. Kalau iman kita seperti emas, Pak Martin, mau dia dibuang di got sekalipun, tetap dia emas. Betul nggak, Pak? Ya. Mau kita injak-injak, tetap dia emas yang sangat berharga. Tapi kalau iman kita seperti jerami dan kayu, kasih aja korek, terbakar nggak dia, Pak? Tapi kalau emas, coba dibakar. Semakin dibakar, semakin dia menjadi emas murni, mengkilap. Amin. Begitulah orang-orang yang akan masuk surga. Mau diproses, mau diuji, mau kasih firman yang keras, tetap berdiri teguh. Tidak akan pernah mudah goyah. Orang mau pengaruhi dengan cara apapun, kalau iman kita seperti emas, tidak mudah terpengaruh. Semakin dipengaruh, semakin muncul seperti emas murni. Amin. Jangan seperti jerami, jangan seperti kayu yang mudah terbakar. Iman orang akan diuji dengan api, saudara. Apakah api itu? Api berbicara proses. Api berbicara tantangan. Kalau iman kita seperti emas,
pasti dikasih api, tetap berdiri teguh, tidak mudah goyah. Tapi kalau seperti rumput, seperti jerami, seperti kayu, datang api, pasti terbakar. Dan Tuhan katakan, itu aku nyatakan di akhir zaman ini. Sekarang kita sudah hidup di akhir zaman. Berbahagialah kita yang bertahan sampai detik ini. Kenapa saudara? PGI memberikan tema Tuhan datang menyelamatkan keluarga. Satu ketika Yusuf mendengar Maria tunangannya hamil. Dia mulai berpikir, saya ini tidak pernah tidur dengan dia. Apakah Maria ini sudah selingkuhin saya? Kok bisa-bisa dia hamil? Pasti saudara, kita sebagai laki-laki, sebagai pacar, kalau kita melihat pacar kita hamil tanpa kita sentuh, pasti kita curiga, itu wajar. Akhirnya Alkitab katakan, Yusuf diam-diam ingin menceraikan Maria. Kalau pada zaman dulu, ketika mereka bertunangan, itu sudah suami istri. Tapi belum bisa melakukan hubungan seperti suami istri. Ketika Yusuf mulai berpikir, secara diam-diam dia ingin menceraikan. Tiba-tiba Tuhan datang menyelamatkan keluarga Yusuf lewat apa? Mimpi. Baru-baru ini saudara, datanglah satu keluarga sama saya. Mama pendeta, ada di rumah enggak? Ada. Saya penting sekali mau sharing. Datang dia diceritakan mimpinya. Dia bermimpi, katanya dia lagi masak nasi, tiba-tiba nasinya mulai meluap, tumpah. Tapi ternyata pada waktu dia tumpah, di atas itu ada kotor. Terus Tuhan kasih saya hikmat. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa mengartikan ini sesuai dengan logika saya. Tapi saya minta tuntunan Roh Kudus. Tumpah. Nasi itu bicara berkat. Tumpah saudara. Berarti dia berkat itu meluap-luap. Tapi kok ada kotoran yang menghambat. Tadi-tadinya orang ini setia berkorban. Setia mengembalikan milik Tuhan. Tiba-tiba mulai mundur. Akhirnya ada kotoran yang menghambat. Yang Natal kemarin, kita undang Pastor Jeffrey. Saya katakan begini sama Pastor. Pastor, jujur ya, kami panitia tidak menanggung tiket. Oh, enggak apa-apa aja, enggak apa-apa sis, enggak apa-apa. Tiba-tiba, pas sudah mau besok dia berangkat, dia telepon saya lagi. Bu pendeta, gimana ini bu? Saya ini baru habis kasih makan 5.000 orang. Uang saya habis. Mau ke bandara aja saya tidak punya duit. Aduh. Akhirnya Tuhan katakan begini sama saya. Keluarkan uang di dompetmu, belikan dia tiket. Daripada dia tidak datang, saya keluarkan uang pribadi saya, saudara. Saya belikan dia tiket. Saudara, saya kasih tahu ya. Saya sudah cuti ini. Sampai saya ke Palangka, ada yang telepon saya. Mama pendeta di mana? Kami cuti Pak di Palangka. Mama pendeta, saya ada perlu penting sekali. Oh. Saya bilang, Pak begini aja, besok aja ya. Kami sudah pulang karena kami ingin merayakan perpisahan tahun di sana. Oh iya, berarti kita ketemu di gereja aja ya. Saudara tahu apakah yang Tuhan lakukan? Ketika kita menabur, Tuhan akan balas berlipat kali ganda kalau kita menabur dengan ketulusan. Amin. Pada waktu dia memberi sama saya buka envelope, saya hampir menangis. Saya buka envelope isi 5 juta, berikan tepuk tangan. Orang itu ada di sini, saudara. Saya menangis, saya katakan, berkati Bapak ini Tuhan. Karena Alkitab yang katakan, saudara, takaran yang kamu pakai untuk menakar, itu juga yang Tuhan akan takarkan. Kalau kita menabur banyak, Tuhan akan berikan kita tuaian yang banyak. Amin. Menabur sedikit, pasti sedikit juga yang akan kita tuai. Karena itu Alkitab yang katakan. Bukan saja cuma itu, saudara. Dia telepon saya lagi. Ini ada ibu bendahara ini jadi saksi. Bu, saya mau kasih makan 5.000 orang. Kira-kira ibu mau ambil bagian nggak? Saya bilang, aduh, barusan saya beli tiket,
Dia so tantang lagi saya seperti itu. Oke, enggak apa-apa. Aku transfer saudara. Saya tahu saya melakukan itu bukan karena saya melihat pendeta itu, tidak. Karena saya melihat Tuhan. Pembuka berkat, pembuka pintu sorga adalah Tuhan. Memang saudara kalau mau menabur ini hati sakit. Sakit ini daging. Tapi kalau kita rela mengikhlaskan itu, ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Haleluya. Tuhan datang menyelamatkan keluarga. Bagaimana supaya keluarga kita itu diselamatkan oleh Tuhan? 1 Korintus 7 ayat 4-5. Bagaimana supaya keluarga kita itu tetap selamat? Tuhan katakan, alangkah baiknya suami istri tidak boleh berjauhan terlalu lama, karena kita tidak tahan berkarang. Kalau kita datang kerja di tempat ini, istri di kampung, suami di sini, bertahun-tahun tidak pulang, langgar lautan, kira-kira kalau suami so kepingin, mau salurkan ke siapa? Mana tahan? Alkitab yang katakan, alangkah baiknya suami istri tidak boleh berjauhan terlalu lama. Karena apa? Kita tidak tahan berkarang. Jangankan 1 bulan, 1 minggu aja suami nggak dilayani, DP sperma sudah penuh. Karena sesuai dengan saya baca, sperma laki-laki itu bisa menampung dalam 1 hari 1000 bahkan jutaan. Itu saya baca saudara, menghasilkan sperma. Nah, kalau seandainya tidak tersalur, istri ada di jauh, kira-kira apa yang terjadi Malaysia? Cari will atau pil? Apa will? Wanita idaman lain itu will, pil. Pria idaman lain. Makanya ibu-ibu dengarkan baik-baik, supaya suami tidak selingkuh. Kalau suami so kepingin layani, amin. Kecuali ada haid, amin. Ibu pendeta ini kok cerita seks ini seks itu perlu dikotbahkan, karena justru banyak orang jatuh karena seks. Siapa yang suaminya di kampung? Coba. Siapa yang istrinya tinggal di kampung? Oh, di sini mau semua. Puji Tuhan. Ya. Mau selamat? Kalau suami di kampung, bawa ke sini. Kalau istri di kampung, lebih baik bawa ke sini. Bisa kerja sama-sama. Supaya Tuhan yang bilang, di mana-mana ada godaan. Dia bilang, supaya iblis jangan menggoda kamu. Karena kamu tidak tahan bersetubuh. Amin. Saudara, Alkitab ini lengkap sebenarnya. Ya, semua sudah tercatat. Lihat ya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan. Itu pun untuk supaya kita bisa berdoa, bukan karena pergi bekerja. Kalau bertahun-tahun nggak pulang, suami di kampung, selesai. Datang, suami sudah punya pil. Istri pasti sudah punya pil dan will. Karena Alkitab yang bilang, sesudah itu hendaklah kamu kembali dan hidup bersama, supaya setan jangan goda kamu. Kamu tidak tahan bersetubuh. Amin. Ini Tuhan yang bilang, bukan saya, saudara. Saya ini kalau berkhotbah terang-terangan, ya. Saya tidak mau saudara berkhotbah, neraka semua kita. Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau suami kita masih di kampung, bawa di sini. Kalau istri kita ada di kampung, lebih baik bawa di sini, supaya kita bekerja bersama-sama. Matius 19 ayat yang ke-6. Baca sama-sama aja. 1, 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah disebutkan Allah tidak boleh bercerai. Tidak boleh cerai. Amin. Orang Kristen dilarang bercerai. Karena Alkitab yang katakan, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mau pendeta, mau orang tua, mau kakak adik sekalipun tidak berkuasa menceraikan kita. Amin. Karena Alkitab yang katakan kalau kita bercerai, kita kawin lagi, kita berzina. Orang berzina tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan yang tulis atau ibu pendeta yang tulis? Kenapa marah saya? Jangan marah saya, saudara. Saya cuma hamba Allah. Saya diutus oleh Tuhan menyampaikan firman yang benar.
Amin. Karena Tuhan yang bilang, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali kematian. Dan Tuhan melarang perceraian. Maleakhi 2 ayat 16. Tuhan benci perceraian. Ini Tuhan yang bilang, aku benci perceraian. Makanya janganlah kita berkhianat. Amin. Tuhan yang bilang, bukan saya, saudara. Kita ini akan dipersiapkan Tuhan masuk surga, bukan masuk neraka. Datang di gereja, mendengarkan firman yang hidup. Dan satu lagi, berulang-ulang kali saya kasih tahu kepada jemaat, kenapa banyak sekali perselingkuhan di mana-mana. Pergi ke lahan, bukan bonceng istrinya, bonceng istri orang. Siapa di sini suka bonceng istri orang pergi lahan? Pak, numpang Pak. Oh iya boleh, besok lagi. Pak, numpang. Orang yang sama, lama-lama jadi baper. Apa baper? Bawa perasaan. Karena hari-hari berdua, boleh juga dia lah. Aduh, kenapa saya gak bisa melupakan dia ya? Aduh, minta ampun. Ya, saudara hati-hati. Setan itu licik. Jangan saling boncengan dia kalau bukan mudin kita. Amin. Bapak-bapak yang tahu motor, perhatikan baik-baik, apalagi yang punya mobil. Jangan muat perempuan sembarangan di mobil. Jangan muat perempuan sembarangan di motor, kecuali istri kita. Amin. Kalau ada orang mau bonceng, tanya istri saya. Gitu. Kalau istrimu setuju, ya sudah, mungkin dia perlu. Asal benar-benar dia, butuh sekali, mungkin sakit atau apa. Tapi saya mau tanya dulu istri saya. Artinya menghargai pasangan kita. Amin. Baru rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau mentang-mentang kita suami kepala rumah tangga, setan saya kepala, jadi saya bisa ikut semuanya. Walaupun saya bonceng siapapun, gak perlu kau atur-atur. Aduh, minta ampun. Haleluya. Lama-lama cerai, 1-2 bulan cerai pasti. Kalau rumah tangga tidak saling pengertian, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu perlu. Saya senang kalau ada kayak gini. Suami istri datang gereja, bersama-sama ya. Aduh, senang saya kulihat begini. Ya. Ini lagi, puji Tuhan. Itu enak, saudara, indah. Kita menjadi keluarga-keluarga Allah. Amin. Haleluya. Coba saudara buka dulu ayat. Amsal 19 ayat 21. Tuhan yang bilang, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Terkadang rumah tangga hancur karena apa? Beda keputusan. Istri pingin buka toko di Kalimantan, suami pingin buka toko di Kupang, nggak ketemu. Sini, berhantam. Karena nggak ketemu, lebih baik bisa aja. Iya kan? Satu-satunya kalau melakukan sesuatu, bertanya Tuhan. Amin. Suami boleh berencana, istri boleh berencana, tapi Alkitab katakan hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Amin. Alangkah baiknya kalau kita melakukan sesuatu, bertanya Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berkenan, saya mau ke sini, saya mau ke situ, saya minta tanda. Kalau tanda yang kita minta, Tuhan jawab, lakukan dengan sukacita. Tuhan pasti berkati kita. Jadi jangan asal-asal ambil keputusan meskipun kita sebagai kepala rumah tangga. Hargai pasangan masing-masing. Mau istri mau suami, kita saling menghargai satu dengan yang lain. Amin. Biasanya suami kalau dia mengasihi istri luar biasa, sayang cinta terhadap istri luar biasa, tidak pernah mengambil keputusan tanpa dia diskusi dengan istrinya, dia pasti diberkati oleh Tuhan. Setiap kali dia mengambil keputusan, pasti dia diskusi dulu dengan istrinya. Karena Tuhan katakan, kamu bukan lagi 2, tapi 1. Amin. Jadi satu pikiran, satu hati. Semuanya harus jadi satu. Kalau masih ada kekacauan, bertanya Tuhan dulu. Berlutut berdoa. Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar. Amin. Filipi 4 ayat 6-7. Baca aja. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, saya katakan, hal yang terakhir, banyak berdoa. Amin.
kita takut, kita khawatir, kita cemas, kita punya masalah, beban, persoalan yang berat, jangan sekali-kali cari manusia sebagai tempat kita berlindung, tapi mari cari Tuhan. Karena Alkitab yang katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Coba. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Bukan dia bilang nyatakan keinginanmu kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, teman. Enggak. Dia bilang berkeinginan nyatakan kepada Allah. Amin. Baru dia bilang dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan, saya berencana membuat ini. Kalau Tuhan berkenan, saya minta tanda. Tiba-tiba besok kita langsung bersyukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan saya tanda. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan saya tanda. Setelah sudah berdoa, Tuhan bilang begini. Allah yang melampaui segala akal, dia bilang, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Artinya, kita pikiran dan hati seringkali diteror oleh setan. Tidak mungkin. Tapi kalau kita sudah berdoa, sudah minta tanda-tanda diberi, kita bersyukur, saya percaya Tuhan pasti akan menyertai hidup kita. Amin. Dan ingat baik-baik saudara, kalau kita ada masalah, duduk dalam hadirat Tuhan. Terkadang kalau ada masalah, kita tidak cari Tuhan, kita tidak berdoa, kita cari manusia, kita bisa mengambil keputusan yang salah. Betul nggak? Contoh aja, saya kasih contoh. Ibu berdua bertengkar. Ini contoh Bu ya. Tapi bukan berarti benar Bu ya. Bertengkar. Bukan cari Tuhan, cari manusia. Manusia karena dia juga otak tongkoso bunyi nyari. Dia bilang, kasih tinggal kok. Ngapain kamu bersatu dengan laki-laki begitu? Kasih tinggal aja, nggak becus dia. Akhirnya kita mengambil keputusan yang salah karena apa? Dengan perkataan manusia. Sedangkan perkataan Tuhan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh cerai kecuali kematian. Amin. Jadi kalau kita saudara punya masalah, berdoa. Biarkan Tuhan yang berbicara dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak berdoa, kita bisa salah ambil keputusan. Bisa aja itu keputusan setan yang kita lakukan, bukan keputusan Tuhan. Tapi kalau kita sudah berdoa, kita membiarkan Tuhan berbicara dalam hati kita, kita tidak pernah salah melangkah. Kita tidak akan pernah salah mengambil keputusan. Keputusan Tuhan pasti ya, benar. Kerajaan surga jadi warisan kita. Amin. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, karena ini tema Tuhan datang menyelamatkan keluarga. Jadi khotbah ini saya percaya bisa menyelamatkan hidup kita semua. Dan buat bapak-bapak, jangan lagi mabuk-mabuk. Amin. Ulang kali setiap minggu saya ulang ini. Jangan mabuk-mabuk. Amin. Kalau kita mabuk-mabuk, kita bisa salah masuk kamar orang. Betul nggak? Di Kesa sudah terjadi. Betul. Gara-gara dia sudah, padahal dia penyanyi di gereja kan. Setiap kali hari Minggu, waduh, bikin vokal grup, suaranya mantap. Gara-gara mabuk, dia masuk di loteng. Dia panjat, jatuh di kamar orang lagi. Tidur enak-enak berpelukan. Karena apa? Mabuk. Karena mabuk kita pakai otak jadi setan, jadi tidak waras. Istri orang kita tidak kenal. Betul enggak? Jadi kalau mabuk itu saudara, coba lihat pertengkaran terjadi itu karena mabuk. Dia kalau saya lihat tuh alim, pendiam, enak orangnya. Tapi coba semabuk, datang berdiri di mimbar pun jadi berani dia. Betul nggak? Di kampung kami saudara jujur, majelis sebelum dia berkhotbah, dia pancing dulu dengan minuman supaya katanya berani. Jadi dia cerita sendiri, saya ini kalau tidak pancing, tidak bisa saya berkhotbah di mimbar. Aduh, minta ampun. Kalau dia sudah berkhotbah, kalau sudah pancing katanya berkhotbah di mimbar pasti jadi lincah. Tapi majelis-majelis di sini syukur tidak seperti itu. Amin. Amin. Ya, harus begitu saudara ya. Karena kalau mabuk itu bikin kita pe otak itu jadi sinting. Jadi nggak waras. Mau berhenti mabuk, amin. Oh, aminnya pelan. Mau berhenti mabuk, amin. Amin. Begitu bapak-bapak ya. Saya tidak mau dengar lagi ada mabuk-mabuk ya. Ini untuk kebaikan kita semua. Saya mengasihi semua jemaat. Nggak ada satupun jemaat yang tidak saya kasihi. Justru karena saya sayang, makanya saya kasih firman ini ya. Saya senang kalau jemaat tersinggung. Kalau jemaat tersinggung berarti itu pelaku. Betul enggak? Iya, makanya saya paling senang
Kalau ada jemaat bilang gini, Bu Pendeta selalu singgung-singgung. Puji Tuhan, berarti engkau pelaku. Kalau engkau sudah disinggung pun tidak bertobat, siap-siap sudah neraka itu yang menjemput kamu. Haleluya. Haleluya. Jadi berbahagia kita yang tersinggung sore hari ini. Amin. Tuhan berkati kita semua, mari.